Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip di sela-sela agenda kerjanya di Bali kembali menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK. Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa MU ini membuka kegiatan BIMTEK, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Balai Taman Nasional Bali Barat TNBB Kabupaten Jembrana. Mengawali kegiatan BIMTEK, Made Urip yang juga suami dari Nimade Usmantari yang digadang-gadang maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 3 dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan itu melakukan penanaman pohon bersama Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Nandang Prihadi beserta Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Amin Nurwati dan undangan lainnya berupa bibit kebun, sawo kecik, dan pilang di kawasan Balai Taman Nasional Bali Barat. Kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan 3 periode yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan itu disambut Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat Agus Ngurah Kepakisan beserta jajaran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana dan Buleleng serta para peserta BIMTEK. BIMTEK kali ini diikuti 45 peserta dari kelompok binaan Balai TNBB yang berasal dari desa penyangga hutan sekabupaten Jembrana dan Buleleng. Salah satunya peserta BIMTEK yang juga Ketua KUB Banyumandi Inyoman Sandi mengakui BIMTEK yang digelar Made Urip sangat diharapkan dan bermanfaat sekali. Kegiatan yang digelar Made Urip ini sangat bagus sekali. Apalagi nantinya dari mereka-mereka ikut BIMTEK itu kan mendapat sertifikasi dan sertifikasi ini sebagai dasar untuk pengurusan-pengurusan surat-surat yang bergerak di kawasan Taman Nasional. Di sisi lain, Bupati Jembrana yang diwakili Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana, Imade Cipta Wahyudi menyampaikan perkembangan sektor pariwisata di Jembrana terus membaik seiring berakhirnya pandemi COVID-19 yang didukung dengan SDM dan akomodasi pariwisata yang menarik. Oleh karena itu, ke depan juga kembali dibutuhkan peran dan dukungan seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui BIMTEK yang digelar Made Urip karena dapat meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Jembrana. Pada kesempatan itu, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Nandang Prihadi mengaku sangat bangga dengan Made Urip yang bisa ikut menghadiri sekaligus membuka kegiatan BIMTEK melalui KLHK untuk membantu pengembangan pemanfaatan lingkungan wisata alam oleh masyarakat di Jembrana dan Buleleng. Ini adalah sinergitas antara DPR dengan KLHK sebagai upaya tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi tetap dengan untuk kelestarian Taman Nasional. Di saat membuka kegiatan BIMTEK, Made Urip menyebutkan sebagai tugas dan fungsi DPR RI kembali turun bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk menggelar BIMTEK yang menyasar kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi hutan. Sebagai anggota dewan yang khusus mengurus perut rakyat dan kaum marhaen atau wong cilik ini mengaku BIMTEK tersebut sangat penting dan strategis terutama untuk pengelolaan hutan sehingga memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai destinasi wisata desa. Upaya ini telah memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan konservasi seperti di Taman Nasional Bali Barat. Selain itu, pengelolaan hutan harus dikelola bersama dengan masyarakat agar kelestarian hutan bisa dijaga dengan baik. Namun, pengelolaan hutan jangan sampai dieksploitasi secara berlebihan untuk sektor pariwisata, sehingga pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dengan pelestarian hutan harus terus dilakukan. Pihaknya akan mendorong agar hutan lindung tetap diamankan dan dijaga kelestariannya akibat adanya ancaman undang-undang Omnibus Law sehingga fungsi hutan malah dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Terus terangnya kita sebetulnya khawatir dengan adanya undang-undang tentang undang-undang sapu jagat Omnibus Law itu. Ya, kalau kita lihat itu kan ya ada pasal-pasal yang memang sangat cepat, yaitu alih fungsi lahan itu, termasuk kawasan konservasi hutan lindung. Kalau sudah ada kepentingan ekonomi sana, cepat sekali untuk beralih fungsi. Jadi barangkali ini warning buat kita semuanya sebagai warga negara Indonesia.
Oleh karena itu, anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional itu berharap agar BIMTEK kali ini bisa memberikan wawasan untuk menjaga agar hutan tetap lestari dan terus terjaga dengan baik. MU berharap agar BIMTEK ini diikuti dengan baik dan terus melakukan inovasi baru agar Taman Nasional Bali Barat tetap eksis dan tidak diganggu oleh rencana pembangunan Bandara Bali Utara dan jalan tol di Gilimanuk. Indrawan, Bali TV.